Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rika Kristianisi dalam pembelajaran jarak jauh geografi. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas mengenai ruang lingkup geografi. Dan pada kegiatan pembelajaran kali ini ada 3 materi yang akan kita pelajari, yaitu mengenai objek geografi, aspek geografi, dan konsep esensial geografi. Yang ketiganya merupakan materi penting dalam kompetensi dasar ini. Untuk itu, pelajarilah dengan seksama dan cermat. Dua, objek, aspek, dan konsep esensial geografi. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai objek geografi. Setiap disiplin ilmu memiliki objek yang menjadi bidang kajiannya. Objek bidang ilmu tersebut berupa objek material dan objek formal. Objek material berkaitan dengan substansi materi yang dikaji, sedangkan objek formal berkaitan dengan pendekatan atau cara pandang yang digunakan dalam menganalisis substansi objek material tersebut. Objek studi geografi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu objek material yang meliputi litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan pedosfer. Yang kedua yaitu ada objek formal yang meliputi sudut pandang ke ruangan, sudut pandang ke lingkungan, sudut pandang kewilayahan, dan sudut pandang waktu yang akan kita bahas secara satu persatu. Objek geografi yang pertama yang akan kita bahas yaitu objek material. Objek material ini meliputi segala sesuatu yang berada di bumi berupa semua benda, baik benda mati maupun benda hidup beserta lingkungannya. Inilah yang kita sebut dengan fenomena geosfer. Geosfer sendiri terdiri atas hal-hal berikut. Yang pertama adalah litosfer atau kulit bumi. Bumi tempat kita berpijak terdiri atas beberapa lapisan tanah, batuan, dan mineral-mineral penyusun kerak bumi atau kulit bumi. Kulit bumi dapat dipelajari melalui beberapa cabang ilmu pendukung lain, misalnya geologi, geomorfologi, dan ilmu tanah. Litosfer sering disebut juga dengan lapisan keras, yaitu lapisan luar dari kulit bumi kita. Lapisan ini disebut dengan kerak bumi dalam ilmu geologi. Selanjutnya ada yang namanya atmosfer atau udara yang menyelubungi bumi. Atmosfer mempunyai ketebalan sekitar 1000 km, tersusun atas unsur nitrogen sebanyak 78,08%, lalu ada oksigen 20,95% dan karbon dioksida 0,034%. Nah, untuk mengkaji atmosfer kita memerlukan ilmu bantu yaitu meteorologi dan klimatologi. Lapisan atmosfer ini sering kita kenal dengan istilah lapisan udara, terutama adalah lapisan atmosfer bawah yang dikenal dengan istilah troposfer. Selanjutnya yaitu ada hidrosfer atau air. Hampir 2/3 bagian permukaan bumi kita adalah air. Nah, untuk mempelajari keberadaan air di kulit bumi dapat dilakukan melalui cabang ilmu hidrologi untuk air tawar. Lalu ada limnologi untuk mempelajari tentang danau, ada juga hidrometeorologi untuk mempelajari tentang kandungan air di udara. Lalu ada hidrologi pluvial untuk mempelajari mengenai sungai, dan ada hidrologi air tanah.
serta oceanografi untuk mempelajari air laut atau lautan. Hidrosfer atau lapisan air ini yaitu berupa lautan, danau, sungai, dan air tanah. Selanjutnya yaitu ada yang namanya biosfer atau lapisan tempat hidup yang terdiri atas hewan, tumbuhan, dan manusia sebagai suatu komunitas, bukan sebagai individu. Biosfer sendiri dipelajari melalui ilmu biogeografi dan ekologi serta antropologi dengan inti tema utamanya yaitu manusia. Lalu ada yang namanya lapisan pedosfer atau kita kenal dengan lapisan tanah. Merupakan lapisan batuan yang telah mengalami pelapukan, baik pelapukan fisik, organik maupun kimia. Jadi secara nyata objek material geografi ini meliputi gejala-gejala yang terdapat dan terjadi di muka bumi seperti aspek buatan, tanah, gempa bumi, cuaca, iklim, gunung api, udara, air, serta flora dan fauna yang terkait dengan kehidupan manusia. Objek geografi yang kedua yaitu ada objek formal. Nah, objek formal geografi yaitu berupa pendekatan atau cara atau sudut pandang yang digunakan dalam memahami objek material. Dalam konteks itu, geografi memiliki sudut pandang spesifik yang membedakan dengan ilmu-ilmu lain. Yang pertama yaitu sudut pandang keruangan. Nah, melalui sudut pandang keruangan, objek formal ini ditinjau dari segi nilai suatu tempat dari berbagai kepentingan. Dari hal ini kita bisa mempelajari tentang letak, jarak, keterjangkauan atau aksesibilitas dan sebagainya. Sudut pandang keruangan ini juga dilakukan dengan cara mengetahui karakteristik atau fenomena pada suatu wilayah. Nah, analisis ini biasanya mengkaji variabel yang berbeda dari suatu tempat ke tempat lain. Kemudian mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut. Misalnya keterkaitan antara lereng dengan erosi. Ada keterkaitan antara relief dan transportasi. Nah, itulah sudut pandang keruangan dalam objek formal geografi. Objek formal yang kedua yaitu ada yang namanya sudut pandang kelingkungan. Nah, sudut pandang ini diterapkan dengan cara mempelajari suatu tempat dalam kaitannya dengan keadaan suatu tempat beserta komponen-komponen di dalamnya dalam satu kesatuan wilayah. Komponen-komponen tersebut terdiri atas komponen abiotik dan komponen biotik. Selain itu, sudut pandang kelingkungan ini juga dilakukan dengan cara mengetahui interaksi antara organisme hidup dan lingkungannya, misalnya keterkaitan antara pantai dan nelayan. Objek formal geografi yang ketiga yaitu ada sudut pandang kewilayahan. Pada sudut pandang ini, objek formal dipelajari kesamaan dan perbedaannya antara wilayah serta wilayah dengan ciri-ciri khasnya. Dari sudut pandang ini kemudian muncul pewilayahan seperti kawasan gurun, yaitu daerah-daerah yang mempunyai ciri-ciri serupa dalam komponen atmosfer. Selanjutnya yang namanya analisis kewilayahan ini atau sudut pandang kewilayahan ini merupakan kombinasi antara analisis keruangan dan analisis ekologi. Nah, analisis ini dilakukan dengan mengetahui perbedaan suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Lalu objek formal geografi yang terakhir yaitu ada sudut pandang mengenai waktu. Nah, objek formal dipelajari dari segi perkembangan dari periode ke periode waktu atau perkembangan dan perubahan dari waktu ke waktu. Contohnya perkembangan wilayah dari tahun ke tahun dan kondisi garis pantai dari waktu ke waktu. Nah, itulah beberapa objek formal dalam geografi.
Nah, selanjutnya bisa kalian lihat hubungan antara sudut pandang dalam studi objek formal, yaitu melalui bagan dan gambar berikut ini. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai aspek geografi. Keterkaitan geografi dengan disiplin ilmu lain dapat dibedakan berdasarkan aspek-aspek geografi. Aspek-aspek geografi terbagi menjadi dua kelompok, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Aspek geografi yang pertama yaitu adalah aspek fisik. Aspek fisik geografi mengkaji mengenai segala fenomena geosfer yang mempengaruhi kehidupan manusia, meliputi aspek kimiawi, biologis, astronomis, dan semua fenomena alam yang dapat diamati langsung. Contohnya sebagai berikut. Pertama, aspek topologi. Aspek topologi adalah aspek yang berkaitan dengan bentuk muka bumi atau morfologi, mengenai letak atau lokasi suatu wilayah, luas dan batas-batas wilayah yang mempunyai ciri khas tertentu. Yang kedua ada aspek abiotik. Aspek abiotik ini adalah aspek yang berkaitan dengan unsur kondisi tanah, hidrologi, iklim dari suatu wilayah tertentu. Aspek fisik yang ketiga yaitu aspek biotik. Aspek biotik adalah aspek yang berkaitan dengan unsur tumbuhan, hewan, dan manusia ataupun penduduk. Selanjutnya, aspek geografi yang kedua yaitu ada yang namanya aspek sosial atau non-fisik. Aspek sosial meliputi aspek antropologis, politis, ekonomis, dan aspek yang berhubungan dengan aktivitas dan pola hidup manusia. Di mana pada aspek sosial ini, manusia berperan sebagai fokus utama dari yang namanya kajian geografi, dengan memperhatikan pola penyebaran manusia dalam ruang dan kaitannya dengan perilaku manusia dengan lingkungannya. Nah, aspek sosial ini terdiri dari pertama, aspek sosial. Aspek sosial adalah aspek yang berkaitan dengan unsur tradisi, adat istiadat, komunitas, kelompok masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial. Yang kedua yaitu ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini meliputi pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perdagangan, transportasi, pasar, dan kegiatan ekonomi lainnya. Dan aspek yang ketiga yaitu ada aspek budaya dan politik. Aspek budaya adalah aspek yang berkaitan dengan unsur pendidikan, agama, bahasa, dan kesenian. Sedangkan aspek politik berkaitan dengan unsur kepemerintahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tertentu. Selanjutnya, bahasan kita yang ketiga yaitu mengenai konsep esensial geografi. Nah, istilah konsep merupakan pengertian yang merujuk pada sesuatu. Konsep esensial suatu bidang ilmu merupakan pengertian untuk mengungkapkan atau menggambarkan mengenai corak abstrak fenomena esensial dari objek material di bidang kajian suatu ilmu. Oleh karena itu, konsep esensial ini merupakan elemen yang penting dalam memahami fenomena yang terjadi. Nah, dalam geografi sendiri dikenal sejumlah konsep esensial yang akan kita bahas secara satu persatu. Konsep esensial geografi yang pertama yaitu ada yang namanya konsep lokasi. Konsep lokasi menjadi ciri khusus ilmu pengetahuan geografi. Lokasi sendiri adalah letak atau tempat di mana fenomena geografi terjadi. Nah, konsep lokasi dibagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur atau garis astronomis.
Lokasi absolut keadaannya tetap dan tidak dapat berpindah letaknya karena berpedoman pada garis astronomis bumi. Lokasi absolut ini menunjukkan letak yang letaknya itu tetap terhadap sistem grid atau koordinat. Untuk menentukan lokasi ini harus menggunakan yang namanya letak astronomis, yaitu berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak absolut ini seperti yang tadi sudah dijelaskan bersifat tetap dan tidak berubah. Contoh dari lokasi absolut yaitu kita bisa lihat peta Indonesia atau letak Indonesia yang terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Lalu ada lokasi relatif. Lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Lokasi relatif ini dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Contohnya, Kota Magelang terletak di sebelah utara dari Kota Yogyakarta. Konsep esensial yang kedua yaitu jarak. Jarak adalah ruang atau sela yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek dan dihitung melalui hitungan panjang maupun waktu. Konsep jarak ini memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Nah, konsep jarak juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak adalah ruang atau sela antara dua lokasi yang digambarkan atau dijelaskan melalui ukuran panjang dalam satuan ukuran meter, kilometer, dan sebagainya. Jarak mutlak ini merupakan jarak yang tetap dan tidak dapat berubah-ubah. Contohnya, jarak kota Palembang ke Bandar Lampung yaitu sejauh 400 km. Selanjutnya ada jarak relatif. Jarak relatif adalah ruang atau sela antara dua lokasi yang dinyatakan dalam lamanya perjalanan atau waktu. Contoh jarak tempuh Jakarta ke Surabaya selama 12 jam melalui perjalanan darat. Selanjutnya yaitu ada yang namanya konsep morfologi. Morfologi adalah konsep yang berkaitan dengan bentuk permukaan bumi secara keseluruhan. Misalnya ada dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, lembah, dan sebagainya. Contoh, Dieng merupakan daerah dataran tinggi di Jawa Tengah. Lalu ada yang namanya konsep keterjangkauan. Keterjangkauan adalah jarak yang mampu dicapai dengan maksimum dari suatu wilayah ke wilayah lain. Keterjangkauan tidak hanya tergantung pada jarak, tetapi juga tergantung pada sarana dan prasarana penunjangnya. Contohnya, harga tanah di daerah yang dekat jalan raya itu lebih tinggi dibandingkan dengan harga tanah di daerah yang jauh dari jalan raya. Selanjutnya, contoh lain misalnya dari segi kondisi fisik di wilayah Pulau Jawa yang relatif datar, ini mempunyai aksesibilitas yang tinggi dibandingkan dengan Pulau Irian atau Papua yang aksesibilitasnya rendah karena wilayahnya berupa pegunungan dengan lerengnya yang terjal. Konsep pola. Geografi mempelajari pola-pola, bentuk, dan persebaran fenomena di permukaan bumi. Geografi juga berusaha memahami makna dari pola-pola tersebut, serta berusaha untuk memanfaatkannya. Pola berkaitan dengan susunan, bentuk, dan persebaran fenomena dalam ruang muka bumi. Fenomena yang dipelajari adalah fenomena alami dan fenomena sosial. Fenomena alami seperti aliran sungai, persebaran vegetasi, jenis tanah, dan curah hujan. Sedangkan fenomena sosial misalnya persebaran penduduk, mata pencaharian, permukiman, dan lain sebagainya.
Contoh, penerapan konsep pola di kawasan perkotaan yaitu manusia membangun kawasan pemukiman dengan pola sedemikian rupa agar memudahkan masyarakat mencari tempat kerja, tempat sekolah, pasar, sehingga mudah menciptakan kehidupan sehari-hari yang nyaman dan sejahtera. Konsep aglomerasi. Aglomerasi atau pemusatan adalah kecenderungan persebaran penduduk yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit dan bersifat menguntungkan karena kesamaan gejala ataupun faktor-faktor umum yang menguntungkan. Nah, penduduk di perkotaan cenderung tinggal secara mengelompok pada tingkat sosial yang sejenis seperti permukiman elit atau mewah. Ada juga pemukiman khusus pedagang, kompleks perumahan pegawai negeri, dan lain sebagainya. Konsep nilai kegunaan. Nilai kegunaan adalah konsep yang berkaitan dengan nilai guna suatu wilayah yang dapat dikembangkan menjadi potensi yang menunjang perkembangan suatu wilayah tersebut. Contoh, dataran aluvial dimanfaatkan untuk daerah pertanian karena tanahnya yang subur. Konsep interaksi atau interdependensi yaitu konsep yang menunjukkan keterkaitan dan ketergantungan suatu daerah dengan daerah lain untuk saling memenuhi kebutuhannya. Contohnya, pasar di daerah kota membutuhkan pasokan bahan mentah seperti sayuran dan buah-buahan dari desa. Konsep diferensiasi area yaitu konsep yang membandingkan dua wilayah untuk menunjukkan adanya perbedaan antara suatu wilayah dengan wilayah lain karena tiap-tiap wilayah ini memiliki karakteristik kekhasan yang masing-masing. Contohnya, masyarakat di daerah pegunungan cenderung menggunakan pakaian yang tebal, berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, lebih sering menggunakan pakaian yang tipis. Konsep keterkaitan ruang. Konsep ini yaitu konsep yang menunjukkan tingkat keterkaitan antara wilayah dan mendorong terjadinya interaksi sebab akibat antar wilayah. Contohnya, Jakarta sering digenangi banjir akibat hujan di daerah Bogor. Oke, itulah pembahasan kita mengenai objek, aspek, dan konsep esensial dari geografi. Ibu ucapkan terima kasih. Jumpa lagi di materi selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.